Selamat siang. Apa kabar anak-anakku yang saya kasihi? Hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk membuka pelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Saatnya kami akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan memberkati kami semua agar setiap materi yang kami pelajari bermanfaat bagi kami, bagi kehidupan kami, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk gereja, bangsa, dan negara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Jadi hari ini atau pada pertemuan siang hari ini lewat pembelajaran online yang Bapak sampaikan melalui video pertama, kita akan masuk ke bab 12. Jadi bab 12 bicara tentang atau berjudul kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Jadi dalam bab ini kita akan bicara bagaimana kehidupan kita dengan orang lain, dan dalam kehidupan itu kita tidak kehilangan identitas kita. Nah, pada uraian materi, kalian perhatikan, buka buku paketnya di halaman 118. Di situ, dalam kehidupan bersama orang lain tanpa kehilangan identitas, kita mulai pada bagian A. Di situ bicara tentang persahabatan. Jadi kita sering mendengar istilah teman dan sahabat. Jadi apa beda teman dan sahabat? Dalam kehidupan kita, jadi ada yang bisa kita kategorikan, oh dia hanya teman, oh dia ini betul-betul sahabat. Artinya bahwa teman dan sahabat itu sekilasnya memang sepertinya nggak ada beda, sama aja gitu ya. Tapi sebenarnya pada sesungguhnya berbeda. Dikatakan seorang bisa menjadi teman kita kapan saja, di mana saja, dalam waktu yang singkat. Tapi kalau kita bicara soal sahabat, dia tidak hanya menjadi teman kapan saja, di mana saja, kemudian waktu singkat. Sebaliknya, dia akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita biasanya bertemu dengan seseorang, kemudian kita berkenalan, otomatis kita bisa katakan dalam sekejap orang itu akan menjadi teman kita, tapi belum tentu sahabat kita. Kenapa? Karena persahabatan itu tidak terjalin secara otomatis. Persahabatan itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi kalau kita mencari sahabat pasti membutuhkan waktu yang panjang. Tidak bertemu hari ini langsung jadi sahabat kita, bertemu hari ini langsung jadi sahabat kita. Tidak, butuh waktu yang panjang. Kalau dalam istilah Alkitab ada disebut seperti besi menajamkan besi, demikianlah sahabat menajamkan sahabatnya. Apa artinya dari perkataan firman Tuhan ini? Kalau kita perhatikan dari buku paket kita, artinya bahwa dalam sebuah persahabatan itu diwarnai dengan berbagai pengalaman suka dan duka. Besi menajamkan besi, suka dan duka, dihibur, disakiti, diperhatikan, dikecewakan, didengar, diabaikan, dibantu, ditolak. Tapi semuanya ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian. Itu biasanya dalam sebuah persahabatan. Kenapa?
karena menajamkan besi, gitu ya. Semuanya bertujuan untuk membawa kehidupan sahabat ini menjadi lebih baik, lebih tajam, gitu ya. Ini bedanya teman dengan sahabat. Jadi seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri untuk menegur apa adanya. Jadi kalau kita betul-betul menjadi sahabat seorang ketika dia melakukan kesalahan, maka seorang sahabat ini akan berani untuk menegur sahabatnya. Kalau teman, dia diam aja, biarin aja. Tuh, kalau salah dia tanggung sendiri. Tapi kalau sahabat, katanya dia akan berani untuk menegur apa adanya. Sahabat akan menyatakan sesuatu yang amat menyakitkan agar sahabatnya mau berubah. Jadi ada hal-hal yang bisa saja menyakitkan, tapi dia akan utarakan dengan satu tujuan supaya sahabat ini berubah. Kalau teman, biarin aja, gitu ya. Jadi proses dari teman menjadi sahabat itu memang membutuhkan sebuah usaha kita untuk bisa memeliharanya dengan setia. Makanya sahabatan itu tercipta dengan butuh sebuah proses waktu yang panjang, tidak waktu yang singkat. Itu namanya teman. Ketika kita ketemu sekali lagi dengan seorang, kita berkenalan, maka dia akan menjadi teman kita, tapi belum tentu sahabat kita. Nah, di dalam Alkitab, di situ ada diberikan beberapa contoh sejati berkaitan dengan bagaimana menjadi sahabat yang sejati. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes mengungkapkan dengan jelas di Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi jelas sekali, seorang sahabat dia akan mau dan berani berkorban demi sahabat-sahabatnya, seperti apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Jadi penting sekali bahwa sahabat dan teman itu sangat berbeda. Dan persahabatan sejati menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah disebutkan pertama, tidak ada rahasia yang harus disembunyikan. Yang ada sebaliknya kejujuran. Kedua, tidak ada komunikasi yang terbuka setiap saat. Yang kedua, ada komunikasi yang terbuka setiap saat. Ya, jadi bukan tidak ada. Ada komunikasi. Jadi ada keterbukaan, transparansi. Kemudian yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Keempat, rela berkorban. Nah ini tadi, demi kehidupan sahabatnya. Yang kelima, menghormati dan menghargai pilihan sahabatnya meskipun harus berbeda. Jadi ada sebuah proses menghormati, ya. Walaupun berbeda pilihan, tapi kita hormati. Tidak akan membuat kita berpisah. Tidak akan membuat kita ada kebencian, ada iri hati. Tapi dikatakan menghormati, menghargai pilihan sahabat kita. Nah, ini contoh persahabatan yang disampaikan, yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus. Kemudian dalam Perjanjian Lama kita juga bisa temukan misalnya persahabatan antara Yonatan dan Daud, di mana persahabatan itu begitu luar biasa. Ya, kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 20, ini persahabatan yang sangat unik, yang tidak dapat dipisahkan oleh jabatan kedudukan, status. Ya, kalau kita perhatikan, yang dapat kita contohi, ini kekuatan persahabatan, gimana saling melindungi satu dengan yang lain. Satu rela kehilangan jabatan Yonatan, gak masalah gitu ya, demi melindungi Daud yang dia sebut sebagai sahabatnya. Itu contoh dalam Perjanjian Lama. Nah, dari materi singkat ini ada tugas yang perlu Anda kerjakan di bagian pertama.
di halaman 119. Di situ ada kegiatan pembelajaran model discovery learning. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan stimulusnya, kemudian Anda silakan mengidentifikasi pengalaman Anda berkaitan dengan persahabatan. Di situ ada 1, 2, 3, 4 sampai 6 pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus kerjakan. Oke? Jadi sebelum kita masuk ke bagian B berkaitan dengan berpacaran, maka silakan Anda mengerjakan halaman 119 sampai 120 kegiatan pembelajaran model discovery learning. Selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas, silakan tanyakan lewat WA kelas 10 IPS ya, 10 IPS. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sambung nanti setelah itu di 15 menit kemudian pada video yang kedua. Shalom.